Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yu'badu bi haqqin fil wujudi illa iyyah. Al-karim alladzi man tawakkala alaihi kafah wa man amana bihi hudah wa man sa'alahu a'tahu ma tamanna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu khalqihi wa khatamu anbiya'ihi al-makhsus bil maqamil mahmud alladzi lam yakun fihi siwa. Sallallahu alaihi wa ala alihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumin nalqah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mubarik alaihi. Al-imamah, yaitu subjudulnya adalah al-imamah. Ini pakainya alif lam hamzah kasroh imamah, menjadi imam. Beda dengan imamah pakainya ain, artinya surban. Bahasa Arab tuh begitu, salah pengucapan satu huruf saja artinya sudah jauh. Maka belajar bahasa Arab itu diharuskan. Lughatul Arabiyah, lughatu ahli jannah. Bahasa Arab itu bahasanya ahli surga, makanya rumit, belajarnya susah. Dan juga yang nanti pengen di surga bahasanya fasih, belajar bahasa Arab meskipun terbata-bata, susah, lama. Jangan mukalah, kita aja bisa bahasa Inggris, bahasa yang lainnya. Nanti biar di surga enak dialog, berbincang-bincang dengan Allah, dengan bahasanya Allah, dengan bahasa ahli surga. Kita di sana nggak jadi orang asing. Kita jadi orang asing itu kenapa? Kalau ada orang ngomong kita nggak tahu. Itu kayak orang asing, plongo aja, mau ngomong apa. Nanti bahasa di sana adalah bahasa surga. Mulai sekarang sambil belajar. Sekarang Al-Quran terjemahan banyak sekali, meskipun itu bukan bahasa sehari-hari. Minimal kita tahu kalau ada orang ngomong seperti ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Qul katakanlah huwa dia Allahu Allah ahad, satu. Allahu Allah as-samad, tempat bergantungnya seluruh makhluk. Lam yalid, tidak beranak, Allah tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidaklah ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh. Masih banyak yang lain. Mungkin di antara kita ngaji, banyak yang ngaji tiap hari baca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Terkadang kita kurang begitu tergerak hatinya untuk memahami isi kandungannya. Nah, ini penting, perlu agar supaya kalau Al-Quran kita tahu bahasanya, kita nanti serasa ngobrol dengan Allah, serasa dialog dengan Allah ketika kita baca Al-Quran. Oh iya, karena ada bahasa-bahasa Allah itu seperti bahasa aku, kamu, itu adalah bahasa-bahasa dialog, bahasa obrolan, bahasa orang ngobrol adep-adepan. Kembali al-imamah, jadi imam. Alal imam wadhaifun qabla sholati wa fil qiraati wa fi arkanis sholati wa ba'da salami. Alal imam, atas imam itu wadhaifun, ada wadhaif itu batasan-batasannya.
aturan mainnya, ada SOP-nya. Qabla sholati, baik sebelum sholat, wa fil qiraati, dan di dalam bacaannya, wa fi arkanis sholati, dan dia harus mengetahui rukun-rukun sholatnya. Di luar sholat, di dalam sholat, dalam bacaannya, syarat dan rukunnya, bahkan setelah salamnya. Makanya imam dipilih, imam nggak boleh sembarangan. Yang jadi imamnya, jangankan jadi imamnya, di belakang imamnya juga harus orang yang siap. Ketika imam bermasalah, dia harus siap maju. Ammal wadhaiful lati hiya qabla sholati fasittatun. Adapun SOP-nya ataupun aturan-aturan khusus untuk imam sendiri sebelum sholat itu minimal ada beberapa hal yang nanti bisa di luar sholat ya. Karena memang harus kita ketahui suatu saat kita bertindak sebagai imam, karena di sini kan tunggal satu, nanti bisa siapapun bisa maju ketika zuhur, asar dan lain sebagainya, maka sudah siap. Apalagi kalau di masjid-masjid besar itu ada kriteria tersendiri untuk menjadi imam. Biasanya yang dicari itu adalah pertama dari sisi bacaannya, hafalannya dan lain sebagainya. Tapi yang utama adalah akhlaknya. Imam nggak boleh tuh kelihatan dia sembarangan, sembrono, itu nggak boleh. Kalau orang lain celana pendekan kesana kemari biasa, tapi untuk imam itu biasanya harus ada tata atau etikanya. Itu dianggap sudah kurang etika. Imam yang merokok sambil jalan atau gini, itu sudah dianggap kurang etika. Makan sambil jalan dan lain sebagainya. Nah, minum berdiri, buangin sembarangan, ini udah dianggap hal-hal yang secara etika keimaman itu dipertanyakan. Itu kalau untuk masjid-masjid besar dan skala besar atau malam. Kalau di sekitaran komplek kita masih maklum kadang lah ada imam yang pakai celana pendek koloran gitu kan, mungkin darurat atau lain sebagainya. Batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh imam di luar sholat, yang pertama adalah awaluha alla yataqaddama lil imamah ala qaumin yakrahunahu. Imam alla yataqaddama, sebaiknya jangan bertindak sebagai imam ala qaumin, di tengah-tengah kaum yakrahunahu, yang kaum itu tidak menyukai orang tersebut. Ini pertama perlu diperhatikan. Makanya nanti diperhatikan imamnya ini kalau udah nggak disukain oleh orang-orang, jadikan dia makmum, jangan jadikan imam. Makanya sampai sejauh ini untuk ustadz-ustadz yang kami undang kemari, kami selalu selain ada penilaian sendiri untuk standar jadi khotib, standar imam, saya selalu sampaikan ke teman-teman baik ke jamaah bagaimana penilaian terhadap orang tersebut. Nggak masalah itu. Kalau memang fasih bagus, tapi kita punya standar sendiri. Kalau minimal untuk standarnya dia adalah ya muqra'uhum, dia orang yang bacaannya fasih. Standar itu lagu nanti bisa namanya lagu orang bawa lagu masing-masing. Nah, itu minimal udah fasih, terutama bacaan Fatihahnya, bacaan Al-Qur'annya. Ini yang dari luar apalagi. Kalau kita manggil orang jangan sampai yang dari luar justru
kacau bacaannya. Nah, percuma ngambil dari dalam aja. Justru ngambil dari luar, usahakan adalah lebih bagus daripada orang yang di dalam, karena kita siap dengan segala konsekuensinya diundang atau kita ngundang orang luar. Nah ini Allah yataqaddama lil imama ala qaumin yakrahunahu. Ini usahakan orang yang jadi imam adalah bukan orang yang dibenci di tengah-tengah kaumnya, bukan orang yang tidak disukai. Kalau satu dua nggak suka wajar, jangankan imam, makmum sama makmum itu ada yang nggak suka, itu hal yang wajar, apalagi sama imamnya, asal jangan mayoritas. Kalau jamaahnya 100 yang nggak suka udah 70, 80, wah ini pasti ada masalah. Kalau yang nggak suka 1, 2, 5, 10 di voting masih kalah. Tapi kalau sudah suara mayoritas, karena cacat lah, aib lah misalkan, atau karena hal-hal yang membuat orang tidak suka, asal jangan urusan pribadi, beda lain lagi. Kalau urusan pribadi dia ada masalah dengan seseorang, terlebih dengan imam dan lain sebagainya, dibawa-bawa sholat, ini nggak jadi. Ini yang berkaitan dengan keimaman, bukan urusan pribadi, hak dia sama si imam misalkan. Ya tapi kalau itu memang dia nggak benar sama satu orang lagi, sama yang lainnya, terus ternyata banyak, tapi kita jangan pernah tidak menyukai seseorang lantas kita juga membawa orang lain atau mengajak orang lain untuk tidak menyukai, baik jangankan sama imam, sama yang lainnya pun sama, nggak boleh. Kita kalau nggak suka sama orang, jangan ngompor-ngomporin orang untuk nggak suka juga sama orang tersebut. Kita sendiri aja. Kalau kita suka sama seorang boleh ngajak yang lain, tapi untuk urusan untuk urusan itu harus kita nggak boleh. Kita nggak suka sama orang, urusan pribadi orang lain diajak-ajak juga nggak suka sama orang tersebut. Nah terlebih urusan imam, jangan sekali-kali imam dihadirkan, dimajukan, atau dia maju sendiri, sedangkan dia harus menyadari bahwa kaumnya, makmum-makmumnya suka apa tidak. Ini nggak boleh itu. Ngimamin di tengah-tengah kaum yang tidak menyukainya, cenderung membencinya. Wala yataqaddama wara'ahu man huwa afqah. Yang berikutnya, jangan sekali-kali imam maju nggak ditunjuk, nggak di apa, tiba-tiba dia maju sedangkan di belakangnya atau kaumnya masih ada orang yang lebih faqih atau lebih bisa ngaji daripada dia. Ini kejadian di mana-mana, setiap masjid, setiap musola ada saja orang yang pintar nggak mau maju, yang maju orangnya nggak pintar, jadi omongan. Makanya saya juga tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya, enggak. Ada satu tempat masjid ataupun musola, ini sering kejadian orang yang pinternya, yang pendidikannya, yang anak pesantrennya, yang bisa ngajinya nggak mau maju, yang mau majunya orang yang belajaran, jadi omongan, ya kan? Imamnya begitu, bacanya begini, situ yang bisa ngaji majulah. Ada pernah cerita juga ke saya, ke keluarga saya, ada yang orang udah sepuh, maksudnya juga pengen dia jadi makmum, jadi lingkungan para dosen, padahal biasanya dosen perguruan tinggi yang basicnya agama, pinter-pinter orangnya. Yang maju nih orang udah sepuh itu aja, ya mohon maaf, masih ada yang lebih fasih. Dia berharap bahwa orang-orang itu maju, tapi ternyata enggak, malah seringnya datangnya sengaja nelat. Ini terkadang orang yang punya ilmu kadang kurang pede untuk maju, keberaniannya kurang. Yang punya keberanian kurang ilmu. Nah di sini aturannya adalah wala yataqaddama wara'ahu man huwa afqahu minhu. Jangan maju kalau di belakangnya ternyata ada yang lebih fasih. Kita mau maju, lihat dulu di belakang ada siapa, tawarkan, monggo silakan. Wah mau maju nih, ternyata di belakang ada ustadz yang pintar juga. Tengok sampai selesai komat dulu, biarin selesai komatnya. Tengok sampai siapa kira-kira yang layak untuk kita majukan. Kalau yang ada imam utamanya, dorong ya, tarik beliau.
ah kira-kira siapa nih Pak, siapa nih, ah ini ngajinya lumayan nih, berani juga, majuin. Tapi memang nggak semua yang bisa ngaji juga siap maju, gemeter juga walaupun sholatnya sir, karena nggak terbiasa. Jadi jangan asal main tarik dorong aja, harus diperhatikan juga orang ini punya mental nggak untuk maju, meskipun sholatnya adalah sholat sir baik zuhur maupun asar, apalagi sholatnya sholat jahar yang butuh suara. Beda lagi kita baca biasanya ayat yang biasa dibaca pada saat sholat sendirian dengan ngimamin, lain rasanya, lain psikologisnya, lain. Makanya ini alhamdulillah kita sering beri kesempatan pakai jamaah asar zuhur asar dulu, kalau udah berani nanti lama-lama maghrib bisa subuh, saya ganti buat ganti-gantian kalau berhalangan. Nah gitu. Jadi selain jangan berani tampil di tengah kaum imam itu, di tengah makmum, di tengah masyarakat yang tidak menyukainya, jangan maju kalau di belakangnya, kalau makmumnya ada orang yang lebih faqih, lebih bisa ngaji daripada dia. Illa idzam tana'a man huwa aula minhu falahu taqaddam. Kalau diperhatikan kok ada yang lebih layak, lebih bagus bacanya, lebih pintar ngajinya, dipersilakan, falahu taqaddam, monggo tafadhol, jenengan saja yang maju. Ah ya udah, kecuali orangnya udah bilang monggo jenengan aja, ya udah, itu udah sah. Jenengan mau maju nih, di belakang udah kelihatan nih yang bisa ngaji nih, ayo jenengan aja, udah lanjut. Nah maju artinya sudah ada restu. Nggak apa-apa sekali-kali istilahnya wakil tampil, ketuanya berhalangan atau ketuanya yang mempersilahkan nggak masalah, atau ada orang luar ternyata memang secara kemampuan dia bisa, dipersilahkan, monggo silakan. Nah gitu. Makanya di sini kalau ada ustadz kami persilakan untuk mengimami kaumnya, apalagi ustadz yang disukai baik dari lagunya, suaranya, monggo silakan. Jamaah yang ngajinya bagus, suatu saat mau maju monggo silakan. Tapi jangan asal pemain cabutan yang nggak jelas. Yang pemain cabutan harus, apalagi ini pemain-pemain cadangan ini sudah mulai kelihatan bagus-bagus, berani, monggo silakan. Tapi sampai komat selesai dulu, tengok barulah maju. Monggo Pak, silakan maju. Jangan beromoh langsung main maju aja, nggak, tengok sampai selesai dulu, sambil nunggu jamaah merapikan sofnya gitu. Jadi nunggu sampai selesai komat, maju tengok. Nah itu biasanya hal yang begini perlu diperhatikan. Tadi ya dua tadi, wa yukrahu inda dzalikal mudafa'ah. Nah kalau memang di belakang diperhatikan ada yang faqih atau ada yang lebih bisa ngaji kelihatannya, kalau dipersilahkan. Orang yang nggak mau, maka yukrahu inda dzalikal mudafa'ah, dianjurkan untuk nggak nolak orang tersebut. Atau setelah kita menawarkan beliau nggak mau, kita jangan nolak. Kalau kita yang suruh maju, monggo silakan. Jadi sama-sama nggak boleh nolak. Yang pintar ngajinya dipersilahkan, jangan nolak. Kalau bisa, kalau memang beliau nolak, ya yang mempersilahkan yang siap-siap maju. Jangan sampai lempar-lemparan terus nanti nggak jadi. Yang berikutnya, ayyura'iyal imam awqatas sholawat fayusalli fi awailiha liyudraka ridwanallahi ta'ala. Nah ini penting. Imam ini menjaga sholat 5 waktu. Nah pentingnya menjaga yura'iyal imam awqatas sholah, waktu-waktu sholat dijaga benar-benar nih. Makanya harus di tempat, beberapa tempat itu, di mana-mana biasanya imam ada imam 1 atau 2, atau ada serpannya, badalnya yang standby. Ini penting. Jadi nanti makanya karena di sini nggak ada yang ditunjuk sebagai badal atau imam 2,
maka jamaah semuanya berperan, terutama yang bisa ngaji, yang siap untuk memposisikan diri di belakang imam, yang siap maju kapanpun. Kalau imam berhalangan ketika maju itu katakanlah jarang lah, meskipun pernah kejadian juga, apalagi kalau imamnya masih muda, itu cenderung masih jarang lah untuk batal. Kalau lupa-lupa wajar, apalagi kalau kita lagi sholat, kita ada masalah atau kepikiran yang lainnya, biasanya bisa amburadul sholatnya, kadang rokaatnya aja bisa, apalagi ngantuk. Sholat, makanya makmum ini, mohon maaf, bukan meremehkan, makmum itu satu paket yang sudah dikemas oleh imam, oleh muadzin, dikemas, terima beres. Jadi istilah kata, andai ada makmum yang salah, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau imam yang salah, ini selain masalah untuk dirinya, masalah untuk jamaahnya. Si makmum ini udah satu paket. Istilahnya kalau naik kendaraan, si makmum ini penumpangnya, imam sopirnya, muadzin keneknya atau kondukturnya. Jadi jamaah duduk, ngantuk aja boleh, sambil duduk boleh, sambil selonjoran monggo. Lain dengan imam, mau pakai tikar monggo silakan, ada yang pakai kasur, sami-sami kasur sejajahnya monggo silakan. Mau makmum kok, mau di pojokan silakan, mau di tengah silakan, asal jangan madep ke timur. Di sini belum bisa kalau yang kayak gitu, tapi kalau naik bis bisa, naik kereta bisa. Nah begini, apa artinya? Kenapa? Tanggung jawab imam ini membawa jamaah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya benar-benar dipilih orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai imam, dan diantaranya di luar sholat yang tadi kami sebutkan, bahkan orang yang tidak disukai itu dianjurkan untuk tidak menjadi imam atau tidak mengimami. Kita juga harus sadar diri, makanya saya sering ke jamaah, kira-kira jamaah suka nggak? Yang nggak suka kira-kira siapa saja, atau ada orang yang nggak suka. Tapi kalau masih suara masih 1, 2 itu hal yang wajar kalau atas nama pribadi atau urusan pribadi, asal jangan berkaitan dengan. Nah ini perhatian. Fayusalli bi awaliha liyudrika ridwanallah. Kenapa tujuannya? Menjaga waktunya agar supaya imam dan makmum ini bisa mendapatkan ridwan Allah, keridwan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di awal waktu. Kalau jamaah pasti awal waktu lah, nggak ada orang sholat jamaah itu ternyata sudah akhir waktu. Kalau yang kan ini utama di sini. Kalau di sini serempak, Pak. Di kampung lain. Kalau di kampung itu jarang ada yang azan serempak. Di kampung-kampung saya itu begitu. Terlebih zuhur asar. Wah, jarang. Zuhur katakanlah sekarang misalkan jam 11.58 misalkan, atau udah mau sampai 59 zuhurnya. Di sana tuh udah biasa, 12:30 azan tuh udah biasa. Jadi kita tuh udah lama sholat jamaah, nanti lama kita udah sampai ketiduran ada yang azan, wah asar ya, nggak taunya jam 1 ada yang azan zuhur. Senemunya aja ada orang yang pulang dari sawah. Kenapa? Biasanya anak-anak mudanya nggak gerak juga. Ini penting Pak juga, generasi muda kita ini kita tampilkan, kita kasih waktu untuk azan, untuk sholawatan di masjid, menghidupkan masjid dengan remaja-remaja kita, dihidupkan, diaktifkan kembali. Kita paling usianya nanti sampai berapa, jangan sampai nanti anak cucu kita nggak naik masjid, repot urusan. Kalau anak cucu udah nggak masuk masjid karena takut dan lain sebagainya, makanya jangan pernah sekali-kali, mohon maaf saya nggak pernah marahin anak kecil senakal apapun dari dulu.
pantang bagi saya untuk marahi anak kecil, karena saya menyadari saya dari orang tuh udah dibawa ke masjid, ke musola. Bahkan saya dulu main bola tuh di musola, nunggu sepi tapi di luar sholat saya main bola, saking dableknya dulu. Ya dimarahin hal yang biasa, tiap hari dimarahin orang tua, tapi kita menyadari bahwa marahnya mereka masih batas wajar dalam rangka untuk mengingatkan sholat. Lama-lama kita juga malu, kalau udah besar juga malu, karena yang bercanda anak-anak, gak mungkin ada anak-anak besar kalau bercanda, berarti ini anak perlu dikasih pendidikan, pelajaran. Apalagi kalau sama orang tua yang masih bercanda waktu sholat, ini nggak wajar. Tapi kalau anak-anak masih hal yang wajar. Makanya saya alhamdulillah tenang bagi saya untuk marahi anak-anak selama dia masih anak, ini masih batas normal. Dan yang bawa anak-anak juga dianjurkan untuk tahu, tapi tahu kok insya Allah. Ini anak-anak sambil diingetin sekali, 2 kali, 3 kali diingetin dengan cara nanti anak. Tapi memang ya susah untuk merapikan anak-anak itu, ya susah, ya sangat susah. Anak-anak disuruh rapi dari komat, udah duduk rapi atau baris yang rapi, anteng sampai selesai sholat. Wangel pak, yakin susah. Bisa nggak? Ya bisa, ya tapi ya susah. Mau anak itu udah dikasih soft khusus dia, nanti juga bisa pindah ke sana kemari. Yang sholatnya injek-injekan, dorong-dorongan masih mending, nggak tangis-tangisan, nggak rame, masih wajar. Dan anak bisa sholat tepat waktu, itu anak yang luar biasa, apresiasi pak, yakin. Jangankan itu, kalau yang bisa sholat saja jadi makmum masbuk, itu anak udah bagus. Mindsetnya sudah tertanam bahwa dia ke masjid mau sholat, meskipun ini itu hal yang biasa. Tapi kok kalau dia waktunya sholat di dalam masjid main handphone atau rame sampai selesai sholat, nah ini anak perlu dikasih tahu. Hitungannya udah bagus, bener. Anak sudah sampai sholat tepat waktu, udah tergerak hatinya mau ke masjid, itu udah bagus, sangat bagus. Saya bilang sangat bagus. Karena nggak bisa dong anak sampai masjid, nah kayak yang lain dong, sampai masjid sholat sunnah, duduk anteng sampai komat. Wah, ini anaknya siapa, luar biasa sekali. Dan bisa dibilang bukan anak-anak, ini udah tua berarti ini. Paling anak ya sekedar diem, kalau masih lari-lari hal yang wajar bersuara. Nah itu dia. Nah ini penting juga, jangan sampai nanti kita nggak ada atau kita udah tua masih bengok-bengok kita nyuruh-nyuruh anak kita. Udah bukan zamannya. Anak dari kecil kita ajarkan, nanti kita sampai tua udah nggak nyuruh-nyuruh lagi, kan biasanya begitu. Lah kalau kita sudah sampai tua, anak kita sudah besar masih disuruh-suruh, berarti dia waktu kecilnya pendidikannya atau dari kitanya kurang diserap oleh anak kita. Kalau masih besar disuruh-suruh, karena kan kita disuruh-suruh ketika kecilnya ditanamkan, nanti udah terbiasa anak. Kita udah ke masjid aja sekarang udah tahu anak-anak kita, jam sekian pasti bapak ke masjid, jam sekian bapak ke musola, jam sekian bapak sholat. Anak udah paham. Jadi nggak perlu nelpon, nggak perlu apa, jam segitu anak udah tahu. Kalau ada tamu, ada siapapun, ayahnya kemana? Oh lagi ke masjid pak. Udah paham. Bahkan jangankan itu, kita belum ke masjid saja, anak yang terbiasa kita ajak pergi ke masjid, anak ngingetin kita, pak, udah azan tuh. Sampai begitu, bener gak pak? Itu, bahkan dia duluan yang ke masjid, pak saya duluan ya ke masjidnya. Bapaknya nyusul, karena terbiasa. Ini perlu dibiasakan. Nanti biar kita ada generasi kita, anak cucu kita itu di bawah tanggung jawab kita. Ayat Al-Qur'annya begitu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri dan juga keluarga adalah anak cucu. Jangan kita juga pasrah. Nah ini kan udah ada orang tuanya, kita cucu nih. Benar, dia ada orang tuanya, ada bapak ibunya. Tapi kita masih punya hak. Dia masih dalam tanggung jawab kita, di bawah tanggung jawab kita. Masih nggak masalah sekali-kali ngomong, nak, itu anakmu nggak diajarin ngaji, nggak diajar sholat, udah ya, udah tahu ya, alhamdulillah. Nah kalau kok sampai orang tua nyerah, enggak lah, biarin aja, masih anak-anak, takut dimarahin, dia masih kasih tahu. Enggak, nak, asal anakmu juga dikasih tahu, dijaga, ditempel. Jangan sampai bapaknya kemana, anaknya kemana. Kalau anaknya udah anteng, bisa dipercaya, bisa kita tinggal. Nah ini jamaah sekalian, berkaitan dengan imam, ada beberapa juga yang di luar itu. Dan mudah-mudahan nanti kelak
masjid-masjid kita akan melahirkan imam-imam yang terpercaya, baik untuk imam keluarga, berangkat dari imam keluarga, musola, masjid, nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di tiap-tiap wilayahnya, gairahnya. Syukur-syukur kelak anak kita yang akan memimpin dalam urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.